Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu di bulan Ramadan ini. Pada pertemuan ini, Pak Guru ingin memberikan materi pertemuan akidah akhlak ini di hari Rabu tanggal 21 April. Kita akan membahas tentang akhlak tercela. Akhlak tercela di sini yaitu larangan durhaka kepada orang tua atau durhaka yang kita bahas ini. Sesuai di materi akidah akhlak kelas 3 bab terakhir. Apa itu durhaka? Durhaka kepada orang tua itu apa? Durhaka kepada orang tua disebut juga uququl walidain. Uququl walidain. Lawan kata uququl walidain itu birrul walidain. Birrul walidain menghormati orang tua. Pengertiannya, durhaka kepada orang tua itu berbuat buruk kepada mereka, kepada orang tua, menyia-nyiakan hak mereka. Secara bahasa, uquq artinya durhaka. Berhasil dari kata al-aqu yang berarti al-qat'u, memutus, merobek, memotong, membelah. Terus menurut Syara, setiap perbuatan, ucapan anak yang menyakiti kedua orang tua, baik itu anak itu sudah dewasa atau masih kecil, yang penting kepada orang tua. Sekarang, durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar, anak-anak semuanya. Dosa besar. Kalau dosa besar, otomatis nanti di akhirat tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni oleh Allah dan akan masuk ke neraka. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Nabi Muhammad menjawab, pertama, menyekutukan Allah, membunuh manusia, dan menyakiti kedua orang tua. Menyakiti kedua orang tua bahasa Arabnya uququl walidain. Uququl walidain. Jadi durhaka kepada orang tua itu sama dengan menyekutukan orang tua. Nanti di akhirat akan masuk neraka. Uququl walidain. Selanjutnya, durhaka kepada orang tua itu akan mengakibatkan yang pertama, tidak akan mendapat ridho dari Allah. Karena sudah dengan orang tua tidak senang, nah otomatis Allah tidak beridho. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad dari riwayatkan Tirmidzi, ada juga dari Bukhari. Nah, yang sekarang yang diriwayatkan Tirmidzi, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi kalau orang tua kalian durhakai, maka Allah tidak ridho. Kedua, mendapat dosa besar. Seperti halnya dari sabda Nabi tadi.
turunnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tertolak amal soleh, amal solehnya ditolak oleh Allah. Berikutnya menyebabkan masuk neraka, ya, karena durhaka kepada orang tua itu sama dosanya menyekutukan Allah, maka masuk neraka. Itu. Sekarang ada lagi firman Allah yang menjelaskan larangan durhaka dari surat Al-Isra juz 15 ayat 23. Ini lengkapnya begini bunyinya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil. Ya. Padan penggal aja sampai dari pertengahannya. Fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua dengan perkataan Kalau di sini uffin, ya, uffin ini wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Surat Al-Isra, Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, sini kalian diperintahkan untuk berkata yang baik. Jangan sampai berkata yang menyakiti kepada kedua orang tua. Ya. Sekarang contoh perbuatan. Bentuk-bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Ya, menyakiti, merendahkan orang tua, menghina, mengejek, ya. Jadi mengejek orang tuanya. Untung kamu mah udah kelas udah agak besar, melihat orang tuanya cuman jadi tukang, ya, jadi pemulung, ya, menjadi tukang sol sepatu keliling. Kalian malu dengan temannya, terus direndahkan, tidak boleh. Itu jadi termasuk anak yang durhaka. Terus keduanya memerintah orang tua di luar kewajaran. Contohnya, kalian dengan suara keras suruh orang tua untuk ngambilin nasi dengan suara keras, ya, itu bentuk termasuk yang tidak wajar. Terutama kalian udah kelas 3, kalau ngambil nasi untuk makan, ngambil sendiri tanpa menyuruh-nyuruh orang tua. Ketiga, berkata sesuai dengan tidak memenuhi panggilan. Ya, berkata itu maksudnya berkata kasar kepada orang tua. Keempat, tidak mengurusi orang tua, lebih mementingkan orang lain. Kalian udah dewasa, udah berkeluarga, kita udah berkeluarga. Orang tua sudah menjadi kakek nenek, tidak kamu urusin, malah dimasukkan ke panti jompo. Itu tidak termasuk anak orang tua, anak yang durhaka, bentuk anak durhaka. Itu contoh perbuatan durhaka kepada orang tua. Sebab-sebab anak durhaka: kurangnya mengetahui keagungan orang tua dan hukuman bagi orang yang durhaka itu, baik dunia maupun di akhirat. Contoh di cerita di zaman Nabi sudah ada. Contohnya cerita dari Alqamah. Kalau di Indonesia ada cerita maling kondang yang
orang tuanya jadi batu, ya itu hukuman di dunia. Di akhirat masuk neraka. Ya, kelainan orang tua dalam menafkahi anaknya semasa kecil. Terus kalian berteman dengan teman yang berperangai buruk, berakhlak yang buruk. Karena makanya ada suatu hadis perintah Nabi, kalau kalian berteman harus berteman dengan teman yang bagus. Ya. Ada pepatah juga, jangan dekat-dekat. Nah, kalau di dalam Jawa, kalau kalian dekat orang pandai besi, lama-lama akan kena kotoran besi itu. Nah, kalau berteman dekat orang yang berminyak wangi, pedagang minyak wangi, lama-lama akan wangi juga. Nah, begitulah kalau kalian berteman dengan teman yang perangai bagus, lama-lama akan ketularan perangai perbuatan yang bagus. Kalau kalian berteman dengan teman yang buruk, perangai yang buruk, lama-lama akan tertular perangainya itu. Maka lebih baik bergaul dengan teman yang baik. Sebelum Pak Adan tutup, kalian harus menghindari perbuatan sifat durhaka ini. Durhaka semasa masih kecil ini, contoh perbuatan durhaka kepada orang tua, menyia-nyiakan, dengan berkata dengan orang tua dengan suara yang keras, itu termasuk juga anak durhaka. Maka sebagai beasiswa madrasah ibtidaiyah harus berkata dengan orang tua dengan lemah lembut, jangan berkata dengan suara yang keras. Ya, momennya meminta sesuatu kepada orang tua dengan suara keras, itu tidak bagus, termasuk mendekati ke anak yang durhaka tersebut karena dengan perangai yang buruk. Ya. Tadi Pak Adan sebutkan contoh-contohnya kejadian cerita zaman Nabi, adanya Alqamah yang menyia-nyiakan orang tuanya, akhirnya orang tuanya tidak mau ke rumahnya Alqamah, sehingga ketika mau meninggal dunia tidak cepat-cepat meninggal. Kalau di Indonesia ada cerita maling kondang juga yang berubah jadi batu karena tidak mengakui orang tua. Saya ucapkan Pak Adan terima kasih perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.